Baik anak-anak, siapa ketua kelasnya di kelas grup ini? Saya Ibu. Oh iya, siapa namanya nak? Tommy Bu. Oh iya Tommy. Oh ya nak Tommy, bagaimana dengan teman-teman di kelas grup ini? Apakah sudah hadir semua? Sudah Ibu, udah hadir semua Ibu. Oke, kalau sudah hadir, sekarang Ibu awali dengan Panganjaliumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, Nana, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita awali dulu pembelajaran dengan berdoa secara bersama-sama. Apabila anak-anak tidak hafal, anak-anak cukup mengikutinya dalam hati. Bagi yang hafal, kita berdoa bersama-sama. Tapi untuk yang tidak hafal, Ibu harapkan nanti ke depannya itu dihafal ya, karena kita akan melakukan pembelajaran ini setiap kali ya nak ya, melakukan doa ini di setiap kali pembelajaran. Oke, silakan ambil sikap anak-anak. Apakah sudah ambil sikap anak-anak? Sudah. Oke, kita mulai doanya. Om Prana Dewi Saraswati Wajibir Wajini Wati Dinam Awinyawantu. Ya, semoga Sang Hyang Haji Saraswati menganugerahkan kecerdasan kepada kita semua. Oke, untuk persiapan pembelajaran kali ini, apakah anak-anak sudah persiapkan buku paketnya, anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oh ya, kalau sudah siap, siapkan buku paket pelajaran agama Hindu kelas 7 ya. Oh ya, anak-anak, bagaimana keadaan anak-anak? Apakah anak-anak dalam keadaan sehat? Oh iya. Oh iya, syukurlah kalau dalam keadaan sehat. Kita harus senantiasa selalu bersyukur ya anak-anak ya, karena Sang Hyang Widi sudah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik. Nah, dalam ajaran agama Hindu itu mengajarkan bahwa kita harus senantiasa memulai pembelajaran itu dengan melakukan doa. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus diawali dengan doa ya anak-anak ya. Seperti yang kita lakukan tadi, bahwa kita itu mengawali pembelajaran yang pertama kali ini dengan melakukan doa bersama-sama. Nah, doa dalam agama Hindu itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan niatnya, yaitu merupakan wujud bakti kita ke hadapan Sang Hyang Widi. Nah, pada pembelajaran yang pertama kali ini, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang pancayatnya, yaitu materi kelas 7 bab 6. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama kali ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian niatnya. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan dasar pelaksanaan niatnya. Nah, dalam pembelajaran ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, ya, dengan metode diskusi. Nah, dalam diskusi nanti, itu ada 3 penilaian yang harus anak-anak lakukan di situ. Ibu yang akan melakukan penilaian itu ya. Yang pertama, itu adalah penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap ini, mencakup sikap spiritual dan sikap sosial yang anak-anak lakukan pada saat diskusi nanti. Nah, jadi jaga sikapnya anak-anak baik-baik ya anak-anak ya, karena Ibu akan
menilainya secara autentik. Nah, penilaian yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini Ibu lakukan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mampu memahami materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, tekniknya itu adalah dengan teknik tertulis dalam bentuk uraian. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini ada dua hal yang Ibu tuntut dari anak-anak ya. Yang pertama itu adalah anak-anak mampu membuat kesimpulan dalam bentuk laporan. Kemudian yang kedua itu adalah anak-anak nanti mampu menyimpulkan kesimpulan yang anak-anak buat itu dalam bentuk presentasi. Ya, jadi anak-anak nanti harus bersiap-siap untuk mempresentasikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, oke. Untuk presentasi ini ya ada beberapa kriteria yang Ibu ambil sebagai instrumen penilaian. Jadi mohon anak-anak perhatikan instrumen tersebut dengan baik ya anak-anak ya. Yang pertama itu adalah bagaimana penguasaan materi anak-anak nanti pada saat presentasi. Yang kedua itu adalah bagaimana sistematika presentasi anak-anak yang mencakup pembukaan, kemudian inti dan juga penutup. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan bahasa. Jadi anak-anak harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami ya, supaya teman-teman itu bisa memahami apa yang anak-anak presentasikan. Kemudian instrumen yang berikutnya itu adalah dalam pemaparan. Ya, pemaparan presentasi itu anak-anak harus memaparkan presentasi itu dengan menggunakan intonasi dalam bahasa. Jadi artinya ada penekanan-penekanan bahasa yang harus anak-anak lakukan pada saat memaparkan presentasi. Yang berikutnya itu adalah penggunaan media. Jadi dalam penggunaan media di sini anak-anak harus bisa membuat anak-anak lainnya tertarik untuk memperhatikan presentasi yang anak-anak paparkan. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah tentang kemampuan anak-anak memahami kemampuan anak-anak dalam mempertahankan pendapat anak-anak dan menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Nah, itulah kriteria yang harus anak-anak perhatikan dengan baik supaya nantinya anak-anak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, dari pemaparan itu apakah anak-anak sudah jelas? Jelas, Bu. Oh, ya, baiklah. Kalau sudah jelas, kita langsung masuk pada materi pembelajaran. Nah, ini ada 3 gambar yang Ibu sajikan ya. Ada 3 gambar yang Ibu sajikan. Apakah gambar yang Ibu sajikan ini sudah anak-anak bisa lihat dengan jelas, anak-anak? Jelas, Ibu. Oke, iya. Ya, kalau sudah jelas. Nah, sekarang silakan anak-anak amati dengan baik gambar tersebut. Jadi ketiga gambar itu diamati. Kalau semisalnya ada permasalahan yang timbul ya, artinya dari gambar tersebut kemudian dikaitkan dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang pengertian yatnya dan dasar pelaksanaan yatnya. Silahkan anak-anak tanyakan kalau memang tidak jelas. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah jelas. Jelas, Ibu. Oh, bagaimana dengan Tommy, jelas kah? Nak Tommy? Ya, jelas, Ibu. Nak Agus? Jelas, Bu. Oh ya, baiklah kalau sudah jelas. Gambar ini merupakan contoh dari pelaksanaan yatnya ya anak-anak ya, sekaligus merupakan dasar kenapa kita melakukan yatnya ini. Nah, yang pertama itu dewayatnya. Kenapa kita melakukan dewayatnya? Karena kita memiliki hutang ke hadapan dewa yang disebut dengan Dewarna. Kemudian yang kedua di sini adalah upacara ngaben. Ini merupakan contoh dari fitra yatnya. Kenapa kita melakukan fitra yatnya?
karena kita berhutang kepada fitrah yang disebut dengan fitrah. Nah, begitu juga dengan gambar yang ketiga. Kenapa kita melakukan penghormatan kepada resi? Karena kita berhutang kepada para resi. Ya, baik anak-anak. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan mengelompokkan anak-anak menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok yang pertama itu adalah siapa lagi ketua kelasnya tadi, Nak? Namanya, Nak? Saya, Bu. Tommy, Oh Bu. ya, Tommy ya, Tommy. Di sini Ibu langsung menunjuk sebagai ketua kelompok ya. Kelompok 1 itu ketuanya adalah Nak Tommy Jepisa. Kemudian anggotanya itu silakan nomor absen dari nomor 1 sampai 4 itu bergabung ke kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 itu siapa tadi namanya? Oh ya, ada Agus Ariana. Mana Agus Ariana? Ya, Bu. Oke, ya. Untuk Agus Ariana itu Ibu tunjuk langsung sebagai ketua kelompok 2. Untuk anggotanya silahkan nomor urut absen nomor 5 sampai nomor 9 bergabung di kelompok 2 ya, Nana ya. Bagaimana? Apakah sudah bergabung anggotanya? Oh ya. Nah, ini ada 8 gambar yang Ibu sajikan anak-anak. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Ya, ini ada gambar. Tadi ada 8 gambar yang Ibu sajikan. Apakah gambarnya sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, mohon diamati gambarnya dengan cermat, anak-anak. Selanjutnya, setelah anak-anak mengamati gambar ini, coba identifikasi gambar ini ya, anak-anak ya. Artinya dikelompokkan. Instruksinya itu adalah apakah ke-8 gambar ini merupakan contoh pelaksanaan ayatnya? Apabila iya, berikan alasannya dan mengapa kita harus melaksanakan gambar tersebut. Kemudian sebaliknya, apabila gambar ini menurut anak-anak bukan merupakan contoh pelaksanaan ayatnya, berikan alasannya mengapa gambar itu dikatakan bukan contoh pelaksanaan ayatnya. Sudah jelas instruksinya, Nana? Jelas, Ibu. Ya, selanjutnya itu adalah anak-anak mengumpulkan informasi ya yang berkaitan dengan pengertian dan dasar pelaksanaan ayatnya. Nah, bagaimana caranya anak-anak mengumpulkan informasi tersebut? Yaitu dengan membaca literasi yang berkaitan dengan pengertian dan dasar pelaksanaan ayatnya. Literasi yang Ibu maksudkan di situ adalah buku paket yang sudah anak-anak siapkan tadi, yaitu buku paket kelas 7 bab 6 ya. Atau kalau memang anak-anak artinya tidak puas dengan informasi dari buku dengan membaca, anak-anak bisa men-searchingnya lewat Google atau internet. Silahkan cari tentang pengertian dan dasar pelaksanaan ayatnya. Sudah jelas anak-anak? Iya, Ibu. Ya, kalau sudah jelas, sekarang langkah yang selanjutnya yang anak lakukan adalah menganalisis dari permasalahan yang ada tadi ya. Dari gambar-gambar itu anak-anak analisis dikaitkan dengan informasi yang sudah anak-anak kumpulkan tadi lewat membacakah atau lewat men-searchingnya di internet. Nah, setelah anak-anak menganalisis, anak-anak harus mampu membuat suatu kesimpulan. Ya, suatu kesimpulan yang dimaksud di situ adalah dalam bentuk laporan. Nanti anak-anak bisa mengirim hasil laporan itu ke WA-nya Ibu. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mempresentasikan dari hasil kesimpulan yang anak-anak buat tadi. Bagaimana? Apakah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya, karena sudah jelas,
Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan anak-anak kerjakan. Oke, kalau sudah ini ya, karena waktunya sudah habis anak-anak, sudah 5 menit anak-anak Ibu kasih waktu, pasti anak-anak sudah menyimpulkan kan? Ya. Bagaimana? Apakah sudah menyimpulkan anak-anak? Sudah jadi kesimpulannya? Sudah, ya, Bu. Ya, karena sudah jadi, sekarang anak-anak bersiap-siap presentasi. Setiap kelompok itu mempresentasikan satu orang ya yang mewakili. Kemudian karena ada 2 kelompok, jadi ada 2 orang nantinya yang akan presentasi di sini. Nah, kelompok 1 siapa yang ditunjuk untuk mewakili kelompoknya? Apakah ketua kelompoknya? Oh ya, ketua kelompoknya ya. Siapa namanya tadi, Nak? Tommy, Bu. Oh, Tommy Jevisa. Oh iya, silakan Nak Tommy berikan kesimpulan dari gambar-gambar ini. Sedikit saja ya Nak Tommy ya. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, gambar yang pertama itu menunjukkan contoh dewayatnya karena melakukan sembahyang pemujaan kepada Tuhan. Sementara untuk yang gambar yang ketujuh itu adalah contoh pelaksanaan butayatnya karena gambar itu menunjukkan merawat alam, tumbuhan dan sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami, Bu. Oh iya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan siapa yang mau tampil? Oh, Agus ya, ketua kelompoknya. Iya, Agus ya. Baiklah, dari gambar yang Ibu sampaikan, kita lihat dari kelompok kami. Yang pertama itu gambar nomor 6, di mana di situ sedang merawat orang tuanya. Jadi perilaku ini termasuk kategori yatnya. Dan gambar nomor 5, seorang Pak Guru yang lagi mengajar itu juga termasuk yatnya karena membagi pengetahuan kepada siswa termasuk juga yatnya. Terima kasih, Bu. Iya, oh bagus sekali jawabannya. Semuanya sudah bagus ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah sangat bagus jawabannya, sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Untuk kelompok 1 itu Ibu berikan nilai 88, kelompok 2 Ibu berikan nilai 90. Kenapa berbeda nilainya? Karena kelompok 1 tadi kalau Ibu lihat ada anak-anak yang masih main-main di belakang. Ya, nanti untuk kedepannya pada saat pembelajaran berikutnya silakan dipantau anggotanya ya supaya ada kerjasama yang baik. Jadi anak-anak tetap semangat, pokoknya nilainya sudah bagus semua. Ya, baiklah, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai kesimpulan dari gambar tersebut bahwa ke-8 gambar ini adalah merupakan pelaksanaan yatnya. Nah, kita lihat dari gambar 1, ini adalah contoh dewa yatnya. Dasar pelaksanaannya adalah dewarna. Kemudian gambar nomor 2 di sini adalah salah satu sikap aswa sancalasana, yaitu tahapan dari sikap surya namaskar, yaitu pemujaan yang ditujukan ke hadapan dewa matahari. Nah, dewa matahari di sini adalah manifestasi dari Sang Hyang Widi, sehingga sikap aswa sancalasana ini merupakan dewa yatnya. Dewa yatnya. Kenapa dewa yatnya? Karena berhutang ke hadapan dewa, yaitu yang disebut dengan dewarna. Kemudian yang ketiga itu juga termasuk contoh yatnya, yaitu contoh manusia yatnya, di mana anak-anak memberikan sedekah kepada orang tuanya, artinya dia peduli dengan sesamanya sebagai manusia, yaitu contoh dari manusia yatnya. Kemudian yang keempat itu adalah contoh anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan. Di sini merupakan contoh butayatnya. Nah, kenapa melakukan hal itu? Karena kita berhutang kepada Sang Hyang Widi. Itu dibayar dengan butayatnya. Kemudian yang kelima itu sudah jelas juga suatu proses pembelajaran. Nah, dalam keseharian ini disebut dengan jenanayatnya. Nah, ini merupakan contoh dari pelaksanaan resiyatnya. Karena kita berhutang kepada seorang guru, jadi kita harus belajar. Nah, yang contoh yang keenam ini adalah contoh seorang kakek ya yang sedang menyuapi istrinya yang kemungkinan dalam keadaan sakit. Nah, ini adalah contoh yang perlu anak-anak teladani ya,
Siapa tahu nanti anak-anak berkeluarga, kemudian punya istri, jadi anak-anak harus setia kepada istrinya. Ya, setia dalam keadaan apapun. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan manusiayatnya. Kemudian yang ketujuh, di situ ada gambar anak-anak yang sedang menanam pohon. Ini adalah bentuk pelaksanaan butayatnya. Dasarnya adalah resirna. Kemudian yang kedelapan itu adalah ada prosesi pawiwahan. Ini merupakan contoh manusiayatnya. Jadi sudah jelas ya anak-anak ya kesimpulannya hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk pada pengertian yatnya. Yatnya ini berasal dari kata yat. Kemudian dari kata yat ini muncul 3 istilah, yaitu yatnya, yajus, dan yajamana. Nah, untuk kata yatnya yang berasal dari kata yats ini berarti memuja, berkorban, dan menyembah. Jadi yatnya yang dimaksud di situ adalah segala aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan yang berdasarkan kebenaran dalam weda, ya, yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua aktivitas itu bisa dikatakan yatnya asalkan dia berdasarkan kebenaran yang terdapat dalam weda. Jadi tidak hanya dibatasi pada upekara saja, menolong sesama di sini juga bisa dikatakan sebagai yatnya. Oke, kita masuk yang kedua. Itu adalah yajus. Nah, yajus di sini artinya aturan dalam beryatnya. Jadi dalam melakukan yatnya itu kita harus berpedoman pada aturan-aturan pelaksanaan yatnya tersebut. Nah, aturan dalam pelaksanaan yatnya itu dalam agama Hindu tertuang dalam kitab Yajurveda Samhita, yaitu kitab ketiga dari Caturveda Samhita. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah istilah yajamana. Yajamana ini artinya orang yang melaksanakan yatnya. Jadi yang difokuskan di sini adalah orangnya sebagai pelaku yatnya. Nah, dalam upacara melasti ini orang-orang inilah yang dikatakan sang yajamana. Nah, kita lanjut pada dasar pelaksanaan yatnya. Dasar itu artinya penyebab, kemudian yatnya ini adalah upacara bentuk yang kita lakukan, ya, dalam artian aktivitas yang kita lakukan. Yatnya ini muncul karena adanya dasar atau penyebab tadi. Nah, dalam agama Hindu, dasar atau penyebab munculnya yatnya itu ada 3 yang disebut dengan trirena. Tri itu artinya 3, rena artinya hutang. Jadi ada 3 hutang yang harus kita bayar, dan cara membayarnya itu adalah dengan melakukan yatnya. Hutang yang pertama itu adalah dewarna yang disebut dengan hutang kita ke hadapan Sang Hyang Widi. Kenapa kita dikatakan memiliki hutang kepada Sang Hyang Widi? Karena Sang Hyang Widi sudah memberikan kita jiwa yang bisa buat kita hidup. Di mana dalam Niti Sastra itu bab 4 sloka 19 itu dijelaskan bahwa Sang Hyang Widi itu menciptakan kita melalui yatnya, sehingga kita juga harus membayarnya dengan melakukan yatnya. Ya, yang kedua, di sini ada pitrarna. Apa itu pitrarna? Hutang ke hadapan pitra atau leluhur. Kenapa kita dikatakan berhutang kepada orang tua atau leluhur? Karena orang tua ini sudah memberikan kehidupan kepada kita, sudah merawat kita dari kecil, menjaga kita sehingga kita menjadi dewasa seperti ini. Nah, yang ketiga itu adalah resirna. Resirna ini adalah hutang kepada para resi. Kenapa kita dikatakan berhutang kepada para resi? Karena resi ini sudah berjasa mengajarkan kita ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu mana yang harusnya kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan.
Baik anak-anak, kita bahas satu-satu, yaitu tentang dewarna. Dewarna ini bisa dibayar dengan dua cara, yaitu melakukan dewayatnya. Contohnya misalnya bertrisandya, kemudian Brata Yoga Samadhi, dan sebagainya. Apakah anak-anak di rumah sudah melakukan trisandya? Sudah, Bu. Oh iya, bagus. Ini adalah bentuk pembayaran hutang kita ke hadapan Sang Yang Widi. Kemudian yang kedua itu adalah butayatnya. Butayatnya ini artinya melakukan yatnya untuk membayar hutang kepada Dewarna. Bagaimana caranya? Tadi sudah Ibu berikan contoh di gambar ya, dengan cara membersihkan lingkungan, merawat lingkungan. Untuk ruang lingkup yang kecil yang bisa kita lakukan di sekolah anak, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau berdasarkan upakara itu bisa kita lakukan dengan mecaru atau tawur sasi kesamo. Nah, selanjutnya untuk Pitrarna. Pitrarna ini juga bisa dibayar dengan dua cara, yaitu melakukan fitrayatnya. Contohnya misalnya melakukan upacara ngaben ketika orang tua kita meninggal, melakukan bagaimana kalau orang tua kita masih hidup? Bagaimana caranya, Nak Agus? Oh, Agus kemana ini? Ya. Dengan cara merawatnya, Bu. Oh iya, dengan cara merawatnya. Makanan, hendaknya membelikan juga orang tuanya, jangan makan sendiri, Bu. Oh iya, bagus sekali Agus ya. Berarti Agus sudah seperti itu ya. Nah, cara yang kedua itu adalah manusyayatnya. Nah, manusyayatnya ini bisa kita lakukan dengan menolong orang yang sedang kesusahan, kayak tadi yang dilakukan oleh anak-anak itu memberikan sedekah, kemudian menyumbangkan kepada fakir miskin. Nah, semua itu adalah contoh manusyayatnya. Atau dengan upakara bisa kita lakukan dengan melaksanakan upacara dari dalam kandungan sampai pada tahap pawiwahan. Kemudian yang ketiga, di sini ada resirna. Resirna ini bisa kita bayar dengan resiatnya. Ya, resiatnya. Ruang lingkupnya di sekolah ini yang disebut dengan resi di sini adalah seorang guru, ya, seorang guru atau seorang dosen. Di sini bagaimana kita membayarnya, yaitu dengan cara mengikuti aturan-aturannya, mendengarkan nasihatnya, kemudian mempelajari ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh mereka. Nah, dalam ruang lingkup upakara, resi bisa dikaitkan dengan orang-orang suci. Bagaimana cara kita melaksanakan yatnya, yaitu dengan memberikan punya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah jelas, dan kalau Ibu perhatikan dari tadi, anak-anak semuanya sudah memperhatikan dengan cermat. Nah, sekarang sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau ada satu orang yang menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui. Siapa yang mau maju, angkat tangannya? Saya, Bu. Oh iya, ketua kelasnya ya? Ya, silakan Bu. Tommy, ya, silakan simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lalui. Dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, Ibu guru tadi sudah menjelaskan, saya simpulkan bahwa umat Hindu melaksanakan niatnya itu berdasarkan adanya trirana yang kita miliki. Nah, dewarna ini dapat dibayar dengan pelaksanaan dewayatnya dan butayatnya. Pitrarana dapat dibayar dengan pelaksanaan fitrayatnya dan manusyayatnya. Dan terakhir, resi rena dapat dibayar dengan pelaksanaan resiyatnya. Demikian, Ibu. Iya, bagus sekali nih jawabannya Natomi. Pasti Natomi tadi memperhatikannya dengan seksama ya, dari hatinya juga, karena jawabannya juga dari hati. Nah, Ibu kasih nilai 100 untuk Natomi. Selanjutnya, Ibu juga memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, yatnya di sini adalah merupakan semua aktivitas yang kita lakukan berdasarkan ajaran kebenaran yang terdapat dalam Weda.
Jadi tidak hanya difokuskan pada upekara saja, tetapi menolong sesama pun juga termasuk yatnya. Nah, yang kedua, trirena ini merupakan penyebab munculnya yatnya. Yatnya ini ada karena adanya trirena. Jadi trirena ini merupakan dasar pelaksanaan yatnya. Nah, demikian kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Bagaimana anak-anak? Apakah masih ada kira-kira yang belum dipahami terkait dengan pengertian yatnya dan dasar pelaksanaan yatnya? Sudah, Bu. Jelas. Iya, sudah jelas ya. Ya. Karena sudah jelas, ini ada tugas yang Ibu berikan. Tugas ini nanti dikerjakan, jangan melihat konsep ya anak-anak ya, karena anak-anak kan sudah paham dengan materi kita. Silakan anak-anak ambil buku catatannya untuk menulis tugas yang pertama, itu adalah jelaskan pengertian yatnya. Kemudian yang kedua, jelaskan dasar pelaksanaan yatnya. Nah, karena anak-anak sudah menulis tugas yang anak-anak kerjakan, ini mohon dikerjakan secepatnya anak-anak ya, karena nanti Ibu akan memberikan nilai dengan secepatnya supaya bisa Ibu informasikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu minggu depan. Jadi Ibu nanti informasikan nilai yang kalian dapatkan. Nah, selanjutnya, karena materi sudah selesai sampai di sini, ini anak-anak harus mempersiapkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua, yaitu minggu depan. Nah, silakan anak-anak persiapkan materi tentang jenis yatnya, kemudian bentuk pelaksanaan yatnya. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya, semoga pembelajaran ini nantinya dapat anak-anak aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran pada pertemuan pertama ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Nah, sebagai akhir kata, Ibu tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan parame santi. Om Santi, Santi, Santi. Om